البدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله يعلي درجاتنا الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لك حقهم ثم الفاتحة أن ورزقنا علما نافعا وعلما خالصا مقبولا وحسن التعليم والجلالة على الهدى وسن في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصافي وعلى نيته أن الله ينمي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والنور والهبة والغنى والموت على دين الإسلام كذا إحنا الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi dzikrillah semua daripada kitab Tafsirul Ibad. Wal maqalatu as-sadisatu, adapun perkataan yang keenam daripada hadis yang isinya 4 macam. An Abdullah bin Mubarak, daripada Abdullah bin Mubarak. Hafidhu Qadi Al-Maruzi adalah Imam Abdullah bin Mubarak ini judulnya daripada Qadi Al-Maruzi. Kata beliau daripada suatu hadis, man shalla kulla yawmin 12 raka'atan. Siapa yang sembahyang 12 rakaat kulla yawmin, setiap rakaat 12 rakaat setiap hari. Maksudnya wahiyya raka'atani qabla subhi, yang dimaksud dengan 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, artinya sembahyang sunat. Ayatnya habis Al-Fatihah itu kuliah Al-Kafirun, dan yang kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad sebelum subuh. Wa raka'atani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur, artinya sebelum dikerjakan sembahyang zuhur yang sunatnya. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa arba'u raka'atin qabla, dan 4 rakaat sebelum asar qabla asri. Wa raka'atani ba'da maghribi, dan 2 rakaat setelah sembahyang maghrib. Jadi ini sembahyang 12 rakaat yang sunat yang muakkadah, yang terhitung, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Jadi sembahyang sunat setelah asar tidak ada. Sebelum asar 4 rakaat, maka yang 2 rakaatnya diantarkan sebelum asar tidak ada. Setelah asar 2 rakaat. Ada yang mengatakan makruh. Jadi mana sembahyang sunat juga sebelum asar 4 rakaat. Faqad adda haqqas sholati, maka sungguhlah dia telah menunaikan hak salatnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu amran, Allah Ta'ala mengasihi amran, seseorang, sholat yang ada di itu sholat qabla al-asri, sebelum asar, 4 rakaat, itu sembahyang sunat. 4 rakaat di sini yang sebelum asar 1 kali salam, tidak ada tahiyat awalnya. Yang di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Bis Fatihah surahnya terserah ini. Alhaqumut takatsur, kemudian al-asr mulai. Kemudian sambungannya wal-lumazah, al-humazah, kemudian al-fil atau alam tarokai. Salah ayatnya beriringan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha 4, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yusalli istijib, salat juga sebelum asar 4 rakaat. Yufassilu yafsulu bainahunna bi taslim. Riwayat ini menyebutkan ada Nabi memisahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ini yang muakkadah. Yang muakkadah 1 kali salam. Jadi Nabi kita yang menggawi 2 kali salam, 2 rakaat jadinya 4.
Walid Tabrani dan riwayat daripada Imam Tabrani menyebutkan man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asr. Hadis riwayat Tabrani menyebutkan barang siapa yang ada dari salat atau sembahyang 4 rakaat yang sunat qabla al-'asr sebelum asar, haramallahu badanahu 'ala an-nar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan badannya, menjauhkan badannya 'ala nari atas kilatan api neraka. Yang maknanya mengenai dari neraka. Sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi min ad-dimyati bil al-Jarrahi, dan menukil oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi daripada Imam Dimyati dalam kitab Al-Jarrahi min qabri Muslimin, daripada hadis Imam Muslim, man min 'abdin yusalli lillahi ta'ala, orang siapa saja daripada seorang hamba itu adalah dia salat karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Artinya ikhlas menjauhinya. Fi kulli yawmin, setiap harinya, isnain asyrata raka'atan, 12 rakaat tatawu'an, yang sunat karena sunat, ghairu fardatan, bukan yang wajib. Yang menjauhnya ikhlas. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Anak mula rumah di surga, sembahyang sunat tadi, baitan fil jannah, 12 rakaat. Ini karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Kalau misalnya ulang datang, sembahyang sunat, misalnya berarti ada tujuan dan nilai, sudah waktu kita hilang, sembahyang sunatnya sudah kurang apa hilang. Allahu Akbar. Ketahuan. Zada Tabrani menambah Imam At-Ta'a, Zada Turmuzi menambah Imam Turmuzi arba'an qabla zuhri. Jadi menurut kata Imam Turmuzi ada sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'da isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil qada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, atau sembahyang sunat fajar. Ini punya anak dapat fadilah sunat wudu, artinya habis wudu kemudian sembahyang sunat wudu, kemudian kembali lagi sembahyang sunat fajar subuh misalnya, dan masuk juga tahiyatul masjid. Dapat fadilahnya di sembahyang sunat wudu, itu bedanya banyu wudu belum kering di wajah, terus sembahyang sunat wudu. Walid Tabrani dan riwayat Imam Tabrani juga menyebutkan man shalla qabla zuhri 4 raka'atin, barang siapa yang ada niat salat sebelum zuhur 4 rakaat yang sunat, ka'annama tahajjada. Riwayat yang lain, seakan-akan dia itu seperti bertahajud bihinna, di malam itu, min lailatihi, 4 rakaat sebelum zuhur, sama seperti bertahajud di malam harinya. Kalau tahajud malam hari adalah 4 rakaat sebelum zuhur sunat. Nah ini juga mau bangun juga. Kenapa orang mau bangun? Karena mau iman bergelombang. Sudah berbunyi alarm jam 12 jam 1 dia ada bangun juga. Kenapa orang yang kalah dapat kulit? Wa man shallahunna ba'da isya'i, dan barang siapa yang adalah sholat daripada 4 rakaat setelah isya, ngarawati setelah isya 4 rakaat setelah sunat, kamitslihinna, atau seumpamanya min lailatul qadri, pahalanya seperti sama sholat di malam lailatul qadar. Malam lailatul qadar semua pada bangun, malam yang lain kau menggawinya. Lailatul qadar sudah terbangun juga. Ya Allah, sudah meninggalkan kita dan kepada sudah.
Sebelum terakhir dari Lailatul Qadar, setelah pulang Lailatul Qadar punya merupakan jam. Wa min sama dari sinilah qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu, tidaklah ada sesuatu ya'dilu yang menyamai salatal laili akan salat malam min salatin nahari dari salat siang hari illa arba'an qabla zuhri, melainkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa fadalahunna, dan keutamaannya ala salatin nahari atas sembahyang siang itu yang 4 rakaat tadi sebelum zuhur. Qadrul jama'ati, seperti sembahyang berjamaah, ala salatil wahidi atas sembahyang sendirian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya daripada 4 rakaat sebelum zuhur sunat itu, wa yutiru fihinna, dan beliau mengerjakan padanya itu ar-ruku' pada waktu ruku', wa sujuda, dan pada waktu sujud. Nah, sendirian aja terserah aja, ruku'nya panjang, sujudnya panjang, jangan terguling aja. Terguling itu sujud terakhir kesimbangan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, boleh pas waktu sujud. Inna, karena bahwasanya apa keutamaannya 4 rakaat sebelum zuhur, inna sa'atun, ada di situ sa'atun, waktu. Apa waktu di situ ada? Tuktahu fiha abwabus sama, ada satu waktu yang disebut dibukakan padanya pintu-pintu langit. 4 rakaat sebelum zuhur pintu langit terbuka, disiapkan apa doa di situ kan, insya Allah makbul pada waktunya pas. Wa uhibbu, maka kata Nabi, aku menyukai anjas adali, mudah-mudahan Allah Ta'ala, kata Nabi kita, menaikkan amalku ini pada waktu yang mustajabah dari 4 rakaat sebelum zuhur sunat, fiha amalun sholih, padanya amal-amal yang sholih. Punya apa menggawi? Yang bilang kolirnya itu, yang kolir sudah ada para itu. Wa man shoma fi kulli syahrin 3 ayyam, dan kata Nabi kita lagi adalah barang siapa yang puasa bagi setiap bulannya 3 ayyam, 3 hari, ayyamul bid, puasa putih, iya 13 hari ke-13, wa taliyahu illa fil hajjati, dan yang mengikutinya puasa putih tanggal 13, wa taliyahu, atau sampai tanggal 15 kalinya. Yasumus salisa asyara yawman aw ba'dahu pada salis asyar wa hukmuhu qawmuhu talatatu. Faqad ada haqqus diyah, adalah sungguh dia menunaikan hak puasa sunat, puasa putih, ayam mesud, puasa kita di akhir bulan Hijriyah tanggal 28, 29 puasa juga. Wal maqalatu sabi'ah, adapun perkataan yang ke-7, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, al-kuburu ay al-muttasi'atul jami'atu, kata Sayyidina Umar, bermula lautan itu ada 4 macam. Arba'atun minal anwa, 4 macam. Yang pertama al-hawa bahrul dhunubi, kata Sayyidina Umar, lautan yang pertama adalah keinginan-keinginan atau hasrat. Itu merupakan apa? Bahrul dhunubi, lautannya segala dosa.
Ai mailan nafsi ila syahwatiha, condongnya diri kepada syahwat, keinginannya, min ghairi talabi syar'i, daripada bukan tuntutan syar'i agama, jami'un lidzunubi, yang mengumpulkan semua dosa. Ini pertama, hawa, keinginan itu adalah lautan yang pertama, kata beliau. Hawa itu adalah lautan yang menghimpunkan segala dosa, keinginan. Kemudian yang kedua, wan nafsu. Yang kedua kata Sayyidina Umar adalah nafsu, merupakan lautan kedua. Apa nafsu itu? Kata Sayyidina Umar, bahrus syahwat. Nafsu itu adalah lautannya syahwat. Mirip-mirip saja, tapi anaknya kedua. Nafsu yang mana? An-nafsul ammaratu, nafsu yang membawa amarah. Wa hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah, yang cenderung kepada tabiat badan atau jisim manusia. Apa nafsu amarah itu? Wa ta'muru bil ladzati, yang menyuruh dengan segala macam keledatan. Jami'atun lihabarati harakati nafsi, yang mengumpulkan bagi semua gerakan diri. Ya, apabila kita menunggu daripada ladat-ladat termasuk nafsu al-ammarah. Wa man baul akhlaqin dzamimah, dan adalah nafsu ammarah ini dia tempat terbitnya akhlak-akhlak yang tercela. Bukan akhlak yang mahmudah, tapi akhlak yang ad-damimah, al-madmumah atau ad-damimah. Wal mautu, yang ketiga, ada yang namanya lautan itu al-maut, kematian. Al-mautu bahrul amal, kematian itu adalah lautannya umur. Birra'i ay al-maut jami'ul amal, yang mengumpulkan semua itu bagi semua umur manusia. Wa fi nushati bahril amali billah, al-mautu sudduqul amali. Ada yang mengatakan sebagian mereka ulama bahwasanya yang namanya maut itu adalah kotaknya segala amal. Jadi setelah dikumpulkan amal-amal, dibawa ketika kita mati, di situ terkumpul kotaknya. Kotak amal itu adalah mati, karena semua akan ditampaikan. Yang keempat, wal qabru bahrun nadamah, kuburan itu adalah lautannya penyesalan. Jadi apa macam lautan kata Sayyidina Umar, bukan lautan yang kalian kita lihat ada bajunya lain, tapi maksud lautan yang ada dalam diri keinginan setiap hamba atau manusia yang tidak kelihatan. Yang terakhir yang kelihatan al-kubur. Kubur itu tadi bahrun nadamah, adalah lautannya penyesalan. Nah, maksudnya al-barzakh, alam barzakh, al-qasiru, yang memisahkan baina dunia wal akhirati, antara dunia dan akhirat. Jami'u li anwa'il umum, yang terhimpun di kubur itu semua macam duka cita. Apa duka cita? Bilanya amalnya yang jahat yang datang, maka duka cita pulang ke dalam kubur tersebut. Akulah amal kau yang tidak baik, wahai bulan, kenapa engkau tidak senang aku datang, kata amal pada baik. Jika amal yang baik datang, akulah wahai bulan amal kau yang baik. Bisa dengan berdampainya. Jadi dia orangnya, siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Jadi orang padahal amal dengan hatinya pernah didunia dulu. Datangnya dia berulang lagi nanti. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqul. Jadi yang namanya duka cita dan kubur itu adalah yang bercita-cita pemiliknya, orangnya, bahwasanya tidak akan terjadi, tapi terjadi. Setiap
perbuatan yang baik dan yang tidak baik pasti terjadi dalam kubur. Tokoh tidak mungkin tidak, artinya ada. Wal maqalatu tsaminatu, perkataan yang kedelapan, an Utsman radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, wajadtu halawatul ibadati fi arba'ati asya. Kata Sayyidina Utsman, aku memperoleh manisnya ibadah itu pada 4 perkara. 4 perkara manis, kata beliau. Aku memperoleh apa manisnya ibadah? Awaluha, yang pertama, fi adai faraidillahi, adalah sewaktu menjalankan perintah-perintah yang diwajibkan Allah Ta'ala. Apabila aku, kata beliau, telah melaksanakan yang wajib-wajib, maka manisnya aku itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yasiruha, baik yang wajib itu yang mudahnya, waktu mudah, wa asiruha, dan waktu sulit. Waktu sulit apa? Garing. Garing selama garingnya itu tidak membawa kepada garing yang membawa mati, masih dianjurkan, diwajibkan menggawi yang wajib. Yasiruha, yang mudah pada waktu nyaman, awak nyaman sihat. Asiruha, pada waktu garing. Selama garing tetap diwajibkan yang fardu. Punya habis umur apa lagi? Atau waktunya hujan benar, misalnya hujan besar itu, atau hujan pagi-pagi, misalnya asiruha juga. Atau pada waktu dia di gurun banyunya sing panasan nyapu pada Allah. Jadi orang dia di musim panas, panasnya itu orang anak bodoh baju dibuat ke ember dulu, didinginkan aja bodoh. Mulnya situ saya bodoh luyuh, ember aja luyuh. Musim panas, jadi anak bodoh didinginkan banyak. Bodoh, karena makhluk banyak bodoh waktu panas. Makhluknya apa? Mudah buang-buang hancur, uyak-uyak. Pada waktu pada waktu buang hajat, bahasa pada dulu kan untuk basuh dulu. Dia kan masih belawas menit asal jangan mantri ya. Kenapa? Punya basuh banyak panas musim panas bagusnya itu luyuh semuanya. Sedang basuh. Jadi waktu di sana mandi, anak mandi dibuat dulu di dalam ember bajunya, dikenakan supaya apa? Supaya nanti untuk situ saya itu nanti fokus sampai nanti di bawah fokus panas, jadi dikenakan karena menambah panas nggak boleh menggunakan. Wathani fi ijtinabi maharimillah, adalah merupakan harusnya ibadah, kata Sayyidina Utsman, sewaktu menghindari dari perbuatan yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala. Saghiriha, baik yang kecil-kecilnya, wa kabiriha, atau yang besar-besarnya. Karena yang digawi yang kecil-kecil akan menjadi besar, jadi ganas. Wa tsalitsu fil amri bil ma'ruf, adalah manisnya ketika ibadah, kata Sayyidina Utsman, adalah ketika mengerjakan yang baik, menyuruh mengerjakan yang baik. Kadang yang menyuruhnya mengerjakan dua, kata beliau, menyuruh yang baik. Wa huwa kullu ma yansunu fi syar'i, jadi amar bil ma'ruf itu setiap sesuatu yang dianggap baik pada hukum syara, pada hukum agama. Wa ibtigha'u thawabillah, kemudian kata beliau, fi amril ma'ruf wa ibtigha'u thawabillah, mengharapkan daripada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran banyak
bilanya menggawe amal baik, menggawe amal jahat, pasti ada ganjarannya, ada balasannya. Tidak mungkin tidak ada balasannya. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran banyak. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jazaa'an, menyebutkan jazaa balasan. Ya kita juga melakukan sesuatu di dunia tadi ada imbalannya, ada gantiannya, ada upahnya. Disuruh kita melakukan yang wajib tadi, suruh banyak kita meninggalkan yang dilarang Tuhan, ada di ganjarannya. Warabi'u, yang keempat, binahi anil munkari, adalah manisnya ibadah kata Sayyidina Utsman, mencegah daripada perbuatan yang dilarang. Wa huwa ma laisa fihi, yang namanya munkar itu sesuatu yang tidak adanya padanya itu ridhallahi wa ridhaan Allah, min qaulin, baik dari perkataan, au fi'lin atau perbuatan, baik ucapan atau perbuatan. Wal ittiqa'u min ghadabillah, dan kata Sayyidina Utsman adalah berhati-hati, berjaga-jaga kata beliau daripada aku mendapatkan manisnya ibadah itu. Min ghadabillah, menjaga diri daripada murkanya Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah Ta'ala murka, kata beliau. Ilmunya sudah Allah Ta'ala murka, lawan akal Tuhan. Kadang kita melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan tadi, masih banyak umur, masih sehat saja, kiranya Allah Ta'ala ada murka. Dan Allah Ta'ala murka, tapi bila doakan Tuhan dulu, apakah dia bertobat atau tidak? Pandangan siapa, pandangan manusia, ada murka Tuhan. Artinya Allah Ta'ala merubah dulu. Sudah belum sudah sisi kita. Sudah sisi itu kalau tetangga bacaan lampas lagi anak kita menyisip dari mobil dari para mobil yang para talinya, yang para melotnya dan diputar ada mau lupa dulu mau sebaiknya aja lupa sampai punya bacaan 3 dampak 5 dampak menang ini mana tak kait langsung Pak. Nah itu juga. Itu ada perkataan Sayyidina Utsman. Wal maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-9, perkataan yang ke-9, ai qala Sayyidina Utsman, berkata itu Sayyidina Utsman aidan radhiyallahu ta'ala arba'atun min al-khisali, ada 4 macam daripada perkara zahiruhunna fadilatu, yang adalah permacam ini pada zahirnya merupakan keutamaan. Kemudian wa batinuhunna fadilatu, yang bagian zahirnya mendapatkan kebaikan yang banyak, dan yang bagian batinnya, bagian dalamnya wajibatun, seakan-akan wajib. Apa yang pertama kata Sayyidina Utsman? Mukhalafatus sholihin, bergaul dengan orang-orang yang sholih. Orang sholih itu apa? Al-qaimina, itu orang yang selalu melaksanakan bihukukillah, dengan hak Allah Ta'ala, kewajiban kepada Allah Ta'ala, wa hukukil ibadi, dan hak kewajiban kepada semua hamba. Fadilatun, merupakan keutamaan. Wal iktida'u bihi, setelah bergaul tadi kemudian mengikuti, mencontoh daripada af'alihim as-sholihah, dari perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Yang ada baiknya yang dicontoh, yang baiknya aja. Yang
contoh Yopati nang kanbek Yopati juga. Jadi kan mukhalafatul sholihin itu teman bergaul dengan orang yang sholih, mengikut dengan mereka karena pekerjaan mereka as-sholihat yang baik. Yang baik itu Yopati salah kita. Qaidatun merupakan suatu pembaruan. Wa tilawatul Qur'ani faridatun. Kata beliau yang kedua, membaca Al-Qur'an adalah keutamaan. Wal amal bihi, dan mengamalkannya ai bima fil Qur'an, dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, minal awamiri, daripada perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, faridatun merupakan wajiban. Kan kita kadang bacanya aja, tapi kadang lama kan, kadang kita menghafal aja, tapi kadang menghafal isinya, sekadar tuntutan aja. Wa ziyaratul kuburi, yang ketiga kata Sayyidina Utsman, ziarah kubur, ai kuburus sholihin fadilatun, kuburnya orang-orang yang sholih adalah utama. Artinya ziarah kubur orang sholih fadilatun, utama. Tapi jangan lupa, boleh kita ziarah kubur orang yang sholih, tapi jangan lupa yang baiknya juga kita menziarahi kubur orang tua. Karena kita kan bilang jauh-jauh kubur orang tua kalau ziarahi. Orang tua yang melahirkan, membesarkan kita, malah kita jauh-jauh datang orang tua pada di ziarahi. Wal amalu bihi wal isti'dadu laha, dan persiapan, persediaan amal-amal yang baik. Pada apa? Pada masuk kubur itu, at-tahayyu bi amalil a'malil sholihah, dengan mengerjakan amal-amal yang baik. Di persiapannya ada sebagai bekal sangguan untuk dilaku dalam kubur. Kita akan bersama-sama di bawah. Wa ziyaratul kuburi imma limujarradi tadakkuril mauti. Ziarah kubur itu ada kalanya semata-mata mengangkatkan kematian. Wal akhirati, mengangkatkan negeri akhirat. Artinya kita akan menuju akhirat. Fatakunu biru'yatil kuburi, maka adalah dengan melihat kubur itu, min ghairi ma'rifati ashabiha, dengan tanpa mengetahui siapa orang yang kubur di situ. Makanya kita menyewa kubur, mengingatkan akhirat. Mungkin kita ada pemurah lawan orang kubur tadi, di mana aja kita lewat kayak Al-Fatihah. Pemurah lawan bacaan, senang jualan lewati kubur tadi, baru kubur tadi orang kadang-kadang kita kenal. Banyak kubur muslimin kita lewat pada waktu pengantaraan pada waktu naik mobil lah. Orang siapa katanya pernah tahu, sehari dua apa ada kubur katanya. Mau kita pemurah lawan bacaan ini Al-Fatihah. Senang nama kubur tadi kita lewati bang. Dapat kiriman Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihahnya aja sampai tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 sampai waladhdallin amin. Tarang dua orang kubur tadi dapat kiriman. Bulan mengiringi kita. Padahal dia tidak tahu kita ini siapa orangnya. Menyampaikan tahu baik.
imma mujarradi walau kubur kafirin aw nahwi du'ain, atau mendoakan ketika dikubur tadi patusan li kulli muslimin aw lidzalika, maka disunahkan bagi setiap orang Islam aw litabaruki. Nah, sini ada disunahkan bagi umat Islam ke kubur itu aw litabaruki, untuk mengambil berkah. Jangan syirik. Mengambil berkah itu mengantar akbar dengan cara kuburnya itu kubur orang yang solih, atau orangnya orang biasa aja, kita ada di kampung mengambil berkah dengan bau kampung tadi selama masih sigar kampungnya, mengampuni orang dalam kubur. Patusan oleh ahli khairi, maka disunahkan mengambil tabaruk itu bagi orang yang ahli khair, orang yang baik-baik, solihin, anak baik. Nomor 3, ziarah awli adai hakim, atau untuk menunaikan hak. Misalnya ada hajat di kubur itu, ada hajat seseorang, lalu anak minta kayu di kubur itu dengan berkat dia kubur tadi, ini makan kayunya. Asadiqi wa walidi wa iyadatil maridi fadilatun, dan menjenguk orang yang sakit, fadilatun merupakan keutamaan. Wa ittikhadul wasiyati fadilatun, tetapi berwasiat dan menerima wasiat adalah wajib. Apa nama itu? Orang tadi misalnya sakit anak bawah nanti banyak peninggalan, salah wasiat. Banyak ada wasiat kayaknya ada nama anak kan. Punya ada diwasiati, menyatakan Ustaz, apakah diwasiati dengan nama nanti kan? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu man hurimal wasiyata. Ujar Nabi kita, yang dilarang itu adalah orang yang dilarang daripada mendapatkan wasiat. Jadi wasiat itu tidak kawasat banget. Al-mahrum minal thawabi wal khairi al-azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyati. Ujar Nabi kita, barang siapa yang ada dia itu meninggal ala wasiyatin, atas bahwa dia sudah berwasiat, mata ala sabili wa sunnati, adalah dia meninggal dalam keadaan sudah menjalankan sunnah, wa tuqa wa syahadati, dan dijauhkan daripada kepalsuan atau saksi-saksi yang palsu. Sudah berucap wa mata maghfuran lahu, dan dia meninggal dalam keadaan dia diampuni baginya. Yang ada dalam peninggalan berdosa. Nah, ya, peninggalan banyak berwasiat, baik secara tertulis atau secara lisan. Syarat yang mendengar itu jelas suaranya. Kalau kita tulis bagus, yang menulis itu orang yang tadi anak sakarat tadi masih tahu sadar menulis tangan, tulisan tangan. Jangan tangan sedikit diikuti, anak bagiannya banyak. Nah, jadi sih tulis selamanya. Mungkin ada yang ikuti kita, dan main ikuti. Jadi kan anak bagian banyak. Wasiat juga. Wal maqalah al-asyirah. Cukup. Dan sekali bagi hajat dimudahkan Allah Ta'ala, segala dosa Allah Ta'ala, mati semua khotimah, didoakan kepada semua khotimah, dan kita dikuburkan bersama Rasulullah juga bidosnya, dan kita tidak dimatikan Allah semua daripada menziarahi Mekah dan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا فقهنا في الدين وعلمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما يشاء علم الله